Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik teman-teman sekalian, sebelum dimulai, mari kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab beliau diberikan barokah, diberikan manfaat, diberikan kemudahan untuk memahaminya. بهذه النية وكلنا والصلاة الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita baca surah Fatihah untuk muassis Ma'as Tsaqafah Kiai Haji Said Akil Siraj beserta ibu, beserta Umi, kemudian kepada Punya Nisrin, Kiai Sofan beserta keluarga besar. Ya, Kiai Haji Said Akil Siraj semoga diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, kemudian dilancarkan segala urusannya. Dan semoga kita yang berada di Tsaqafah diberikan keberkahan, baik hidup, rezeki maupun umurnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir kita baca surah Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan keafiatan baik jasadi dan rohaninya, dan diberikan kelancaran untuk mencari rezeki sehingga bisa memberikan jajan ya setiap bulan, dimudahkan untuk memberikan kita ya duit jajan setiap bulannya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Untuk pertemuan hari ini atau kali ini kita akan membahas bab terakhir ya dari kelas 9. Yaitu nanti kita akan membahas bab haji ya. Nah, saya pribadi belum pernah haji ya dan belum pernah umroh, tapi ya saya pernah lah belajar gitu. Nah, semoga nanti kita semua diberikan kesempatan untuk berhaji ya, haji dan umroh beserta keluarga kita, ibu bapak kita ya, dan seluruh orang-orang yang kita sayangi. Amin ya. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk ibadah haji ataupun umroh. Tapi sekarang ibadah haji itu antriannya lumayan panjang ya, teman-teman. Ya, di daerah, setiap daerah itu beda-beda. Ada yang mungkin ada 15 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang mungkin 20 tahun dan seterusnya ya. Antri. Jadi seandainya lunas kita bayar haji, ibadah haji itu sekarang kalau nggak salah 25 juta ya, atau mungkin 30 jutaan ke atas, atau mungkin sekarang udah naik ya 32. Jadi ibadah haji sama umrah juga sekitar harga segitu ya. Mungkin teman-teman punya inisiatif nabung dari sekarang buat ibadah haji atau ibadah umrahnya nanti ya. Oke. Ibadah haji, kita mengenal ibadah haji itu terjadi pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun kembali Ka'bah, karena Ka'bah itu udah ada dari zaman Nabi Adam ya, bahkan Nabi Nuh sampai Nabi Adam.
Kemudian terjadi banjir besar ketika Nabi Nuh. Nah, baru Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu mulai membangun kembali ya Ka'bah itu beserta anak beliau Sayyidina Ismail, Nabi Allah Ismail. Kemudian ada juga sejarah yang mengatakan Ka'bah itu dulu di Mekah pernah banjir, ya, banjir. Terus ada raja siapa ketika itu membangun kembali, memperbaiki kembali Ka'bah itu hingga sampai sekarang. Ya, Masjidil Haram itu dari tahun ke tahun itu terjadi perluasan ya, makin luas. Ya, itulah ya. Intinya kita juga berharap secepatnya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umroh lah dulu. Ya, kalau haji itu ada antriannya. Walaupun nanti ada istilahnya kalau nggak salah itu haji plus ya, atau haji apa itu yang eksekutif itu. Jadi bisa beberapa tahun, hampir 5 tahun udah bisa naik haji. Oke. Nanti bisa kita praktekkan untuk manasik haji ya. Bagaimana nanti prakteknya ya, semoga nanti udah bisa offline ya. Maksudnya yang di luar, guru-gurunya bisa masuk tanpa perlu swab ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Teman-teman mungkin udah belajar ini bab haji kelas 8 mungkin ya, kemungkinan. Kita sedikit mengulang. Faslun, ay hadza faslun kitabul haji. Kita membahas kitabul haji. Sebelum masuk kita bahas secara bahasa dulu. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, artinya adalah tujuan. Artinya haji itu ya tujuan. Kemudian secara makna bermakna menuju Baitul Haram, qasdu Baitul Haram lin nusuki, untuk beribadah. Ya itulah, kita pergi haji ya intinya pergi ke Baitullah atau Baitul Haram atau Masjidil Haram untuk melakukan ibadah. Nanti ibadah khususnya. Kemudian kita masuk ke umroh. Umroh secara bahasa artinya az-ziyaratu, artinya ziarah, berkunjung. Secara syara fikih artinya ziarah ke Baitul Haram, yaitu ziaratu Baitul Haram lin nusuki, untuk melakukan ibadah. Ya beda sedikit ya. Beda sedikit. Kalau haji itu artinya menuju Baitul Haram untuk ibadah, kalau umrah artinya ziarah ke Baitul Haram untuk ibadah. Nah, dan kadang juga kalau kita lihat paket-paket umrah itu, kalau di Masjidil Haram itu sebentar ya. Kalau ke Mekah itu lebih sedikit daripada ke Madinah, lebih banyak di Madinahnya. Kalau nggak salah, kalau umrah itu biasanya 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi lebih banyak di Madinahnya daripada di Mekahnya. Kemudian hukumnya, apa sih hukum daripada haji dan umrah? Secara fikih hukumnya itu fardu ain ya. Haji itu fardu ain, begitu juga umrah. Hukumnya fardu ain. Tapi fardu ain ini punya taqyid ya, punya syarat dia mampu kalau punya kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan dia tidak kena hukum fardu ain. Jadi nanti ada syarat istita'ah. Kalau dalam kitab itu ada kemampuan, baik itu kemampuan secara fisik, kemudian secara materi, dan lain sebagainya. Nah, untuk umrah ada juga dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan sunnah ya, sunnah muakkadah. Jadi ada dua pendapat, umrah itu ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Nabi itu kan dulu ketika beliau masih hidup itu hajinya cuma sekali ya. Haji wada doang. Ada yang mengatakan sekali, ada juga yang mengatakan 4 kali. Oke, itu tadi. Makanya kenapa ada yang mengatakan sekali, ada yang 4 kali. Makanya nanti ada perdebatan para ulama tentang haji ifrad, haji tamattu, haji qiran.
Itu jadi perbedaan pendapat karena riwayat itu mengatakan ada Nabi itu mengatakan sekali doang itu haji wada, ada yang mengatakan 4 kali. Oke. Tapi wajibnya cuma sekali ya dalam seumur hidup, dan itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu gimana? Ya udah, jangan dipaksa. Ya, nggak usah dipaksa. Dosa nggak? Ya enggak, karena kemampuannya nggak ada. Oke, kita baca. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Dan utawi syarat-syarat ya, pira-pira syarat wajib berhaji sab'atu asya itu ada 7 macam. Ya. Yang pertama al-islamu, dia beragama Islam, wal bulugh, dia balik, wal aqlu, dan dia berakal. Nah, ini udah dijelaskan berkali-kali, arti balik udah paham ya. Kemudian berakal itu apa? Balik kalau laki-laki itu udah keluar air spermanya, air maninya, baik itu sebab ihtilam, mimpi ya, atau dia kenapa gitu keluar sendiri. Nah, itu udah balik. Kalau secara usia 15 tahun. Kemudian wal aqlu berakal. Wal hurriyatu, dia merdeka. Kenapa al hurriyah ini selalu muncul dalam kitab-kitab fikih? Karena mungkin di zaman beliau itu masih ada budak. Ya. Budak itu masih ada. Makanya hurriyah ini selalu dimunculkan dalam literasi fikih. Cuma orang yang merdeka punya kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, tidak ada tuan. Kemudian wujuduz zadi warrahilati, kemudian adanya bekal ya, atau biaya. Bekal di sini maksudnya biaya ya. Ya ada duit ya, teman-teman, duit. Tapi kadang zat ini bekal dari pribadi atau juga bisa dari hadiah. Ada juga dari ya mungkin ada saudara, ada keluarga, atau mungkin orang ya yang ngasih sebagian hartanya untuk dikasih ke kita buat haji, itu boleh. Kemudian warahilati, dan adanya kendaraan atau tunggangan. Kalau kita dengar cerita-cerita kakek mungkin ya, kakek kita atau datuk kita, itu kan kalau ke pergi haji itu naik kapal ya. Naik kapal itu konon katanya hampir sebulan. Di laut itu sampai ke Mekah. Atau mungkin sekitar 2 bulan atau sebulan kalau nggak salah. Nah, dulu itu berat ya haji itu. Kalau saya pernah nonton film ya, film yang Kiai Ahmad Dahlan itu, pendiri Muhammadiyah ya, yang beliau pergi haji selama 2 kali. Nah, beliau naik kereta, kemudian naik kapal. Nah, itulah zaman dulu ya. Sekarang alhamdulillah ada pesawat, tinggal naik aja, mempermudah kita. Kemudian wa takhliyatut thariq, dan takhliyah. Takhliyah itu maksudnya al-amnu, aman, at-thariq, jalan. Jadi di jalan itu aman, nggak ada yang menunggu buat begal kita. Nah, jadi aman, jalannya aman, cuacanya cerah ya, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala dan lain sebagainya, ya intinya aman ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan tahun 2 tahun terakhir ini kan haji itu ditiadakan ya dari Indonesia, tidak menerima kuota haji. Nah, itu kan terjadi ketidakamanan dalam perjalanan ya, ada COVID ya. Ya ketat sekali sekarang itu, harus vaksin, harus ini, harus itu gitu ya. Jadi misalnya oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Intinya jalannya aman, nggak ada yang mengganggu ketika kita berada di perjalanan. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk al-masir, pergi. Maksudnya ini dijelaskan di kitab saya, masih ada waktu untuk bepergian. Ya, masih ada waktu untuk berhaji maksudnya. Karena kita bahas haji, jadi haji itu asyhurum ma'lumat. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu ada bulan-bulan khususnya. Ya, masih ada sisa waktu untuk berhaji. Nah, itu syarat-syarat wajib berhaji.
Nanti di kitab yang lain ada namanya al-istita'ah. Dia punya kemampuan. Tapi di kitab lain itu nanti di sini dimasukkan wa wujuduz zat war rahilah. Jadi masih ada waktu untuk bepergian. Jadi bulan untuk berhaji itu ada 3. Yang pertama bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 hari atau ada yang mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi ini bulannya bulan untuk berhaji. Misalnya bulan Syawal berhaji, ya. Nanti kalau bulan Syawal dia datang ke Masjidil Haram atau ke Mekah, itu biasanya hajinya lebih lama. Sekitar 2 bulan 10 hari ya. Tapi kalau dia perginya di bulan Dzulqa'dah, ya sebulan sampai ya intinya ini 3 bulan. Nah, karena nanti puncaknya nanti kan di Arafah itu ya bulannya. Nah setelah itu kalau lewat dari bulan ini maka itu menjadi ibadah umroh. Kalau umroh itu nggak ada waktunya. Ya setiap hari boleh, ya setiap tahun, setiap bulan boleh. Tapi kata ulama, kata Nabi, umroh yang lebih afdal itu ketika hari raya haji. Ya maksudnya umroh pas bulan-bulan haji itu lebih baik. Nah itu tadi syarat-syarat wajib melakukan haji. Selanjutnya, wa arkanul haji arba'atun, dan utawi rukun-rukun al-haji haji arba'atun itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama al-ihramu ma'an niyyah. Yang pertama berihram ma'an niyyati, disertai niat melakukan ibadah haji atau umroh. Yang melakukan ibadah haji maksudnya ihram itu nanti niat ya, niat melakukan ibadah haji nanti disertai memakai pakaian ihram. Yang pakaiannya kalau laki-laki cuma 2, yaitu untuk sarung dan untuk selendang. Ya. Wal wuqufu, dan wukuf bi Arafata, di Arafah. Ya, wukuf di Arafah yang dihitung setelah tergelincirnya matahari, yaitu maksudnya habis zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar subuh hari ke-10 Dzulhijjah, itu waktunya. Jadi wukuf itu ya kita diam di Arafah. Jadi akan ada namanya Bukit Arafah, yang mana di kitab-kitab dijelaskan Bukit Arafah itu adalah tempat bertemunya ya Nabi Allah Adam beserta istrinya. Kan Nabi Allah Adam itu konon ceritanya ketika beliau diturunkan dari surga itu kan dipisah ya. Dia dipisah sama Ibunda Hawa. Ya, Ibunda Hawa di Jeddah diturunkan Sayyidina Adam ya atau Nabi Allah Adam itu di daerah India sana. Terus katanya jalan nanti ketemu di Bukit Arafah. Nanti ketemunya di sana. Itu ya kononnya di cerita-cerita beberapa literatur kitab. Jadi kita sebagai umat Islam pun di situ diwajibkan rukun untuk melakukan wukuf. Wukuf itu ngapain? Ya kita cuma diam di sana. Ya. Penuh biasanya. Semua orang yang melakukan ibadah haji itu ada di sana, wukuf. Kemudian selanjutnya ada tawafu bil baiti. Yang selanjutnya yang ketiga tawaf di Baitullah ya. Tawaf di Baitullah, tawaf itu maksudnya ya kita keliling ya. Mengelilingi Ka'bah. Teman-teman yang udah umrah pasti udah ngerasain ya gimana rasanya. Nah, di dalam kitab saya di sini jelaskan untuk tawaf itu ada 8 kewajiban yang dilakukan. Yang pertama berniat. Jadi ketika tawaf itu niat. Ya, niat. Jadi kan ihram dulu nih. Kita ihram. Nanti kalau datang ke Masjidil Haram itu tawaf. Ya, wukuf itu nanti tanggal 9. Ya. 9. Jadi 7 kali keliling, kemudian Ka'bah berada sebelah kiri ya, sebelah kiri maksudnya kiri kita, badan kiri kita.
ya. Jadi kita mutar itu sebelah kiri Ka'bah kita. Kayak searah jarum. Kalau jam itu ini ya dari kanan ke kiri ya. Oh berarti lawan dari putaran jam. Jadi dari kiri ke kanan. Putarnya. Kemudian dari mana mulai startnya? Dimulai dari Hajar Aswad, ya. Dari Hajar Aswad itu kita mulai di situ. Kita niat melakukan tawaf ya. Kita mulai ketika udah, kalau nggak dari Hajar Aswad, teman-teman misalnya dari depan Ka'bah itu, pintu Ka'bah itu nggak dihitung ya. Jadi harus sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian berada di wilayah masjid. Ya berada di dalam Masjidil Haramnya. Itu terserah ya, mau di sampingnya banget atau di jauhnya lagi, yang penting di daerah masjid. Kemarin pernah dibikin yang atasnya itu. Nah, itu boleh juga kelilingnya di situ. Ya, intinya harus di daerah masjid, mau di atas mau terbang kayak boleh ya. Kalau seandainya teman-teman punya kemampuan untuk terbang aja. Ini yang keenam, tidak mengalihkan tujuan ke hal yang lain seperti mencari hutang. Jadi misalnya tawaf itu, nah ini kadang jadi perhatian juga ya. Jangan ibaratnya nanti kalau kita dapat rezeki untuk haji atau umroh, ketika tawaf itu HP jangan dipakai. Saya bisa selfie gitu ya. Ini gue lagi tawaf nih bro. Nah itu jangan seperti itu ya. Ketika melakukan ibadah, kita emang murni untuk tawaf karena Allah Ta'ala. Bukan juga main susul-susulan. Kan kadang kalau namanya mungkin bocah ya, kayak bocah misalnya, kan sering tuh ya dulu-duluan maksudnya. Jadi jalannya dulu-duluan gitu. Mau ngejar teman yang di depan. Nah itu nggak boleh, tujuannya seperti itu. Ya niatnya emang buat tawaf. Kemudian menutup aurat. Ya, menutup aurat laki-laki ya kalau pakai pakaian ihram, auratnya jangan sampai kelihatan. Ya mentang-mentang cuma pakai selendang sama sarung doang, tiba-tiba pusarnya sampai ke bawah kelihatan. Nah, itu bahaya. Ya harus dijaga. Kemudian yang ke-8, suci dari hadas kecil, besar maupun najis. Karena tawaf itu ibarat sholat sunnah. Ibaratnya. Itu ada 8 kewajiban yang harus dilakukan ketika tawaf. Terus apa yang dibaca? Nanti ada bacaan zikirnya ya khusus. Nanti insya Allah pas manasik kalau ada kesempatan nanti kita bahas. Jadi ada bacanya, ada zikirnya. Nanti ada kan namanya istilam ya, mengecup Hajar Aswad dari jauh. Bismillah Allahu Akbar gitu. Kalau nggak bisa nyium Hajar Aswad secara langsung, itu pakai istilam biasanya. Dan yang keempat, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Wasa'yu bainas Sofa wal Marwah. Dan melakukan sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil ya. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini saya dapat ya, ada gambar ini di atas Arafah. Yang di bawah ini ketika melakukan ibadah. Oh, yang di atas itu ketika wukuf di Arafah ya, mau ibadah wukuf di Arafah. Yang di bawah itu ketika melakukan ibadah sa'i. Nah, dimulai dari Bukit Sofa, nanti ditutup dengan Marwah. Nah, kalau kita lihat di TV-TV Saudi, itu kan ibaratnya ada 2 jalan di situ. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nanti lihat aja di sana, yang mana dimulai. Kanan misalnya dari Sofa dulu. Jadi dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Jadi bolak-balik. Nah, itu dihitung 7 kali. Nanti terakhir di Bukit Marwah. Nah, sekarang kayak kalau kita lihat di gambar itu kan cuma ini ya. Kayak sejenis bongkahan bukit ya. Karena di samping-sampingnya udah dijadikan lantai dan sebagainya. Nah, teman-teman pasti tahu sejarahnya ketika itu. Ini sebagai syariat kita mengenang bagaimana perjuangan ibundanya Nabi Ismail ketika mencari air buat Sayyidina Ismail. Nah, itu ya, mengingat kembali bagaimana perjuangan ibunda Sayyidina Ismail melakukan mencari air sebenarnya ya. Nanti di daerah situ ada Zam-Zam juga.
Oke, itu kita membahas tentang rukun-rukun haji. Nanti ada rukun, ada wajib haji ya. Nanti kita bahas. Apa bedanya rukun sama wajib? Kemudian rukun umrah ada 4 macam. Wa arkanul umrati arba'atun. Rukun umrah itu ada 4. Ya, yang pertama al-ihram, nah, sama ya, kayak haji. Ihram, kemudian tawaf, tawaf juga, was-sa'yu dan sa'i. Wal halqu aw at-taqsiru fi ahadil qaulain. Wal halqu dan menggundul kepala, ya, rambut yang ada di kepala untuk laki-laki, awit taksir atau mencukur untuk perempuan, fi ahadil qaulain, in dalam atau pada salah satu dari 2 pendapat. Jadi al-hal gundul biasanya kalau kita lihat ya, orang tua kita atau kakek kita atau datuk kita pas haji, atau kalau laki-lakinya sunnah di rukun kalau lagi umrah ya, itu rata-rata gundul. Walaupun nanti ada yang mengatakan kalau malas gundul itu boleh dipotong. Itu minimal 3 helai rambut. Ya, minimal 3 helai rambut dipotong. Nah, biasanya itu ada tugas-tugasnya lah ya. Tugas cukur, tukang cukur. Kalau abah saya dulu digundul, dipotong. Oke, kalau perempuan nggak mungkin digundul ya teman-teman, cuma dipotong saja rambutnya 3 helai, minimal 3 helai. Oke, tadi itu ya bedanya haji sama umroh itu cuma di wukufnya. Karena wukuf itu cuma ada pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10-nya. Tanggal 9 habis zuhur sampai tanggal 10 sebelum subuh. Makanya nggak ada pada umroh. Jadi apa bedanya kalau ditanya bedanya umroh sama haji apa? Bedanya di wukuf. Ya. Bedanya di wukuf di Arafah doang. Kemudian wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya. Nah, kemudian wajib haji ghairul arkan selain pada rukun yang tadi di atas, salah satu asya itu ada 3 macam. Yang pertama al-ihramu minal miqat. Ya, ihram itu maksudnya ya, mengenakan pakaian ihram dan berniat ihram minal miqat dimulai dari miqat. Miqat itu artinya waktu. Nanti di sini dijelaskan. Miqat itu dalam fikih terbagi 2, ada miqat zamani, ada yang namanya miqat makan. Miqat zamani itu maksudnya untuk haji ya, waktu untuk zaman itu waktu. Waktu zamannya untuk haji dihitung dari bulan Syawal. Ya habis Ramadan ya, habis Ramadan pergi untuk haji Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah, 10 malamnya. Siangnya tanggal 9 ya. Dan untuk umrah seluruh tahun. Jadi umrah itu enggak ada batasannya. Kemudian miqat makani. Nah, ini miqat makani di sini dijelaskan tempatnya ya. Jadi berniat itu ada niatnya. Ibarat puasa itu kan niat itu di waktu malam. Ya enggak? Nah, untuk niat berhaji dan umrah itu ada tempatnya, ada miqatnya. Ada waktu khususnya ya. Ada tempat khususnya. Nah, di sini dijelaskan dari hadis juga yang tinggal di Mekah ya miqat makaninya di Mekah. Yang bukan dari Mekah seperti Madinah misalnya. Kalau dari Madinah miqatnya di Dzulhulaifah. Itu nama tempat ya. Ya sekarang udah ada tempatnya, udah ada dari kementerian lagi, dari pemerintah Saudi itu udah ditaruh udah miqat ini. Kemudian kalau dari orang-orang Syam, Mesir, Maghrib, miqatnya di Al-Juhfah. Itu nama tempat. Kemudian Tihamah Yaman atau Asia itu miqatnya di Yalamlam. Nah, ini miqatnya orang Indonesia juga di Yalamlam. Kemudian bagi orang yang tinggal di daerah Najd Hijaz ya. Dan Najd Yaman, ini beda ya, Najd ya, tempat Najd. Itu miqatnya di Qarnul Manazil. Kemudian daerah timur miqatnya di Zati Arab.
Orang-orang yang Irak, yang berada di Irak itu di Zati Irak atau Ad-Darbiyah. Ad-Daribah ya. Ad-Daribah. Ya, boleh. Kemudian yang kedua waram yul jimar as-salas, melontar jamrah as-salas yang 3. Nah, ini ada gambarnya nih jamrah ya. Nanti ada Jamratul Kubra, ada Jamratul Wusta, ada Jamratul Aqabah. Nanti ini dilakukan nih di hari tasyrik 11, 12, 13. Ya. Jadi Jamratul Kubra itu tanggal 11 hari Dzulqa'dah, Jamratul Wusta 12-nya, Jamratul Aqabahnya 13-nya. Dan setiap jamrah itu 7 batu dengan 1 kali lempar. Maksudnya sekali-sekali ya. Nah, ini hati-hati jangan salah paham. Jadi kan kita wukuf ya di Arafah ya. Nanti kita ngambil beberapa batu. Ada tempat khususnya juga sebenarnya. Ada tempat khusus kita ngambil batu. Jadi kita siapkan 7 batu untuk 3 jamrah. 7 kali 3, 7, 7, 14, 7 tambah 7 lagi, sekitar 21 batu. Kalau lebih nggak apa-apa. Dan batunya itu haso ya, yang kecil. Hasoyat kalau bahasa Arabnya itu. Batu-batu kerikil. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat di gambar, ini kan ada jamrahnya nih. Saya kurang tahu juga yang mana Jamratul Kubra, Jamratul Wusta, Al-Aqabah ya. Karena saya belum pernah. Jadi dari 3 ini 3 hari dilakukan. Jadi ngelemparnya tuh satu-satu. Misal 1 nih, batu lempar 1. Jangan ke-7-nya langsung dilempar, tapi satu. Kalau seandainya ke-7-nya itu dianggap cuma 1 kali lempar. Gitu ya. Ya itu. Nah, ini kita lihat banyak sekali orang yang lagi lontar jamrah. Dan banyak cerita yang kejadian orang yang jauh dari jamrah ini itu kadang kena kepala orang ya. Kena kepala orang kadang. Ini kalau bisa deket-deket aja, deket. Itu kan di atas di bawahnya tuh lagi katanya masih ada di bawahnya. Itu ya. Itu wajib hajinya. Yang terakhir wal halqu, dan menggundul kepala bagi laki-laki, atau taksir mencukur untuk perempuan. Itu ya. Nah, di sini kita lihat miqat ya. Kita lihat di sini ada miqat. Di mana saja miqatnya. Nah, di sini kita lihat ternyata miqat Dzulhulaifah. Dzulhulaifah atau yang disebut sebagai Bir Ali. Itu adalah miqat bagi penduduk Madinah dan mereka yang datang ke Madinah yang bukan penduduknya. Jarak dari Mekahnya sekitar 450 km. Jadi itu ada tempat khususnya ya, Dzulhulaifah, masjid. Jadi nggak usah bingung, sekarang tuh udah enak banget deh. Kemudian ada lagi miqat Al-Juhfah. Miqat ini bagi penduduk Syam, Maroko, Mesir, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Miqat ini sekarang ada di kota Rabiq, jaraknya dari Mekah sekitar 183 km. Al-Juhfah, yaitu daerahnya kayak masjid juga ya miqatnya. Kemudian ada lagi miqat Qarnul Manazil, ya. Qarnul Manazil ini miqat bagi penduduk Najd, wilayah bagian timur Jazirah Arab, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Jaraknya dari Mekah sekitar 75 km. Kemudian ada lagi yang namanya miqat Yalamlam. Nah, itu ada tulisannya ya. Masjid miqat Yalamlam. Ini bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melalui jalan mereka, jaraknya dari Mekah 92 km. Ya, orang Indonesia itu dari Yalamlam. Jadi kita kalau lagi dari Indonesia itu kita singgah dulu ke sana sebelum menuju Mekah. Kemudian yang terakhir ada namanya Zatul Irq atau Ad-Daribah. Miqat ini bagi penduduk Irak dan orang-orang yang melalui jalan mereka, jaraknya dari Mekah sekitar 94 km. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, itu ini ya, sesuai arah jarum. Sesuai dengan arah mata angin. Nah, Juhfa di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya miqat. Jadi pakai baju ihram di sana, niat untuk melakukan ibadah haji atau umrah bisa di sana. Oke. Ya, itu dulu yang bisa yang kita bahas ya. Semoga bisa dipahami.
Semoga juga kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah haji di tanah suci Mekah dan bisa ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.